You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah perpajakan, yang dimana saya sebut nama beliau Ibu Ririn Konio SPD MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Fira Yunita. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi saya akan memperkenalkan rekan saya, ada Reza Patilima sebagai pemateri kedua dan Indayani Haji Jafar sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Dengan demikian, besarnya pajak perhitungan ditentukan oleh keadaan objek pajak. Sementara itu, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Berdasarkan UU PBB yang dikelola dan pemerintah pusat meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, sektor pedesaan, dan perkotaan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 150 per PMK tanggal 3 2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Kedua, ada dasar hukum, yang dimana pertama itu UU nomor 12 tahun 1985 tentang PBB. Kedua, PP nomor 46 tahun 1985 tentang persentase NJKP dan PBB. Yang ketiga ada Menkeu nomor 102 KMK 04 1985 tentang tata cara pendaftaran objek pajak PBB. Yang keempat, Menkeu nomor 103 KMK 04 1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Yang kelima, Menkeu nomor 106 KMK 04 1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Yang keenam, Menkeu nomor 107 KMK 04 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur, kepala daerah, TKI dan atau bupati, wakil kota, media, daerah, TK angka Romawi 2. Yang berikut, Gubernur DKI Jakarta nomor 816 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta. Berikut Undang-Undang nomor 12 tahun 1994, Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009, dan yang terakhir Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011. Materi selanjutnya itu tentang pajak bumi dan bangunan yang dikelola pemerintah pusat. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Yang pertama, bumi, permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang dan lain-lain. Yang kedua ada bangunan.
Bangunan itu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tepat pada tanah dan atau perairan. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Reza Padlima. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Padlima. Saya selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan pemaparan dari materi kami. Selanjutnya masuk ke objek PBB yang dikecualikan. Itu diantaranya ada yang pertama, digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggara pemerintah. Terus yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud memperoleh keuntungan. Dan terus yang ketiga, digunakan untuk kuburan atau peninggalan. Terus ada juga purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum. Nah, terus yang keempat, itu merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Terus yang kelima itu merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pembelaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nah, terus yang keenam itu digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang ketujuh itu digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menq. Nah, terus selanjutnya ada PBB sebagai pajak pusat. Berdasarkan UU PDRD tahun 2019, PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu yang dimana yang pertama itu ada PBB sektor perkebunan, dan terus yang kedua ada PBB sektor perhutanan, dan yang ketiga itu ada PBB sektor pertambangan, seperti itu. Dan slide selanjutnya ada masuk pada PBB sebagai pajak daerah, di mana objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan perhutanan dan pertambangan. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya selaku pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudara Indayani Haji Jafar. Kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan membacakan materi selanjutnya, yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menq, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan 1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. 3. Nilai perolehan baru. 4. Penentuan nilai jual objek pengganti. Materi selanjutnya PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Sektor perdesaan dan perkotaan adalah pengenaan PBB terhadap semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut, kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Selanjutnya, tarif PBB perdesaan dan perkotaan. Pasal 80 UU PDRD menetapkan tarif PBB untuk perdesaan dan perkotaan paling tinggi adalah 0,3%. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator.